Oke baik, selamat sore kakak-kakak. Hari ini kita bertemu kembali setelah sekian lama kita belajar saja di LMS. Hari ini kita kembali bertemu untuk membicarakan terkait umpan balik uh, RTL kita yang sudah kita buat. Baik kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, saya izin untuk menampilkan dulu kita punya slide ini. Setelah itu kita akan mulai dengan banyak hal terkait kita punya kegiatan pada sore hari ini. Baik kakak, sudah terlihatkah? Sudah, Kak. Sudah ya, oke baik. Baik kakak, hari ini kita berbicara terkait ini, umpan balik rencana tindak lanjut. Kita akan menghabiskan waktu 2 JP. Kemudian kakak-kakak, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, saya mohon kesediaan dari kakak Yovita untuk bisa pimpin kita dalam doa untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan kakak Yovita. Baik, terima kasih atas kesempatan saya berdoa menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu untuk kami di sore hari ini, untuk kegiatan tatap maya kami. Kiranya Bapa Engkau memberkati kami dari awal kegiatan kami hingga akhir. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih kakak Yovita yang sudah bersedia untuk uh, pandu kita pada sore hari ini dengan doa bersama. Baik kakak-kakak, saya izin untuk kembali menampilkan kesepakatan kita terkait kesepakatan dalam pertemuan virtual kita. Saya rasa ini cukup jelas dan ini sudah biasa lah untuk kita. Karena sudah sekian lama, sudah mau 3 bulan, sedikit lagi kegiatan kita juga sudah akan berakhir. Uh, Baik kakak-kakak, saya izin untuk melanjutkan tampilan slide-nya. Jadi kakak-kakak, hari ini tujuan sesi kita itu adalah peserta mampu memberikan umpan balik terkait RTL yang telah dilakukan. Jadi hari ini kita bisa dikatakan sesi curhat lah terkait dengan suka duka dalam pembuatan RTL, terus bagaimana umpan balik yang akan kakak-kakak sampaikan terkait pemecahan masalah yang kakak-kakak lakukan di lingkungan sekolah kita masing-masing, supaya rencana yang kakak-kakak mereka buat itu bisa berjalan dengan baik. Baik kakak-kakak, nanti uh, ini kita punya kegiatan, jadi silakan kakak-kakak, kakak-kakak akan menyampaikan hal-hal apa saja yang ditemukan selama melakukan tindak lanjut dari KBS yang sudah dilakukan di sekolah kita masing-masing. Baik, untuk sesi ini, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan mendengarkan uh, kesaksian dari setiap kita terkait dengan ini, dan kakak-kakak yang diharapkan itu adalah kita bukan mendeskripsikan tetapi kita jelajahi, terus kita jelaskan apa yang terjadi, menceritakan secara detail agar pengalaman-pengalaman yang kakak alami di sekolahnya kakak-kakak bisa diambil hikmahnya oleh kami yang lain. Siapa tahu nanti di sekolah kami pun akan mengalami hal yang sama, jadi kami sudah tahu solusi atau langkah yang harus kami buat agar kegiatan itu tetap berjalan. Baik kakak-kakak, mungkin kesempatan pertama saya pakai tunjuk saja. Jadi kesempatan pertama saya akan berikan kepada kakak Yovita untuk bisa menyampaikan terkait kegiatan RTL yang sudah kakak Yovita lakukan di sekolahnya kakak Yovita. Silakan kakak Yovita. Baik, terima kasih Kakak atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya punya tentang membangun gaya hidup sehat dan bugar. Jadi ada tujuan program itu yang sudah saya buat.
Jadi di sini siswa diperbiasakan untuk menerapkan dasar-dasar gaya hidup sehat dan juga aktivitas fisik kakak yang berikut tentang jenis makanan sehat. Jadi karena di sekolah itu anak-anak biasa dengan pola apa kakak kebiasaan mereka suka lebih banyak mengkonsumsi makanan instan seperti mie. Mie itu berjenis-jenis mie dan juga mereka biasa konsumsi kalau minuman itu seperti just juice atau apa itu, tapi mereka tidak seduh. Itu di mereka apa makan apa orang bilang makan mentah tidak diseduh dengan air tapi langsung mereka konsumsi saja. Sayang satu lagi kakak dengan kopi. Top kopi itu mereka kadang itu langsung pokoknya tidak diseduh, mereka langsung konsumsi yang dia punya bubuknya itu. Jadi itu yang saya lihat apa budaya apa pola makan yang kurang baik di kakak. Jadi biasa saya sarankan kalau saya bilang untuk PJOK jangan air yang berwarna, ibu sarankan kamu air putih. Saya sarankan seperti itu hanya karena mungkin pola dari orang tua atau mungkin dari rumah seperti itu sehingga mereka bawa terus. Jadi mungkin dengan program saya ini mungkin dengan cara mungkin bukan sekali, mungkin ada beberapa kan mungkin saya apa sosialisasikan kepada orang tua dan juga rekan sejawat orang tua sehingga mungkin dengan sosialisasi ini mungkin lebih diperhatikan dari gaya hidup mereka yang pola makan itu habis dengan aktivitas fisik juga lebih diperhatikan. Aktivitas fisik di sini kakak bukan yang berat tetapi yang ringan untuk anak-anak. Dan yang berikut itu kakak jenis makanan harus mereka pilih makanan yang sehat seperti mungkin makanan yang tanpa pupuk, sayur-sayuran, buah-buahan yang tanpa pupuk seperti di kalau di daerah kami itu banyak alpukat, pisang. Mungkin itu yang mereka mungkin bisa konsumsi itu lebih baik dengan kalau tantangan nih kakak memang untuk 1-2 kali agak susah. Mesti maksudnya terus menerus diingatkan mungkin bersosialisasi dalam 1 semester mungkin 2 kali begitu saya buat program ini mungkin apa mensosialisasikan secara berulang-ulang atau uh, halo halo. Dengar kakak, suara kami dengar. Oh. Jadi saya harus juga membuat waktu khusus untuk kegiatan. Kalau di sekolah untuk aktivitas fisik di pagi hari setiap hari Sabtu tuh kakak kita biasa senam bersama. Itu kalau itu di sekolah. Kalau mungkin di rumah mungkin mereka lanjutkan dengan mungkin aktivitas fisik lebih banyak kalau yang saya pantau lebih banyak kalau mereka tuh ke bola kaki tapi dengan situasi yang ada saja dengan bukan lapangan dengan halaman saja aktivitas mereka mungkin sekitar itu bola kaki kadang apa bola kasti. Jadi yang terakhir kak mungkin adanya program ini saya harapkan mereka mungkin lebih termotivasi mungkin pola mereka yang lama mengkonsumsi makanan instan itu mungkin mereka lebih kepada makanan yang bergizi. Itu saja dari saya kakak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yovita. Ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Kakak Yovita. Baik, Kakak Yovita, menarik apa yang disampaikan Kakak Yovita. Kalau mau jujur itu Kakak memang fenomena sekarang yang terjadi di Maumere itu bahkan di SMP, saya tidak tahu di Kakak ya Hermansa punya sekolah bagaimana. Tetapi di sekolahnya saya itu Kakak anak-anak kelas 7 atau kelas 1 SMP itu masih apa melakukan hal yang Kakak Yovita sampaikan tadi. Jadi ada yang jadi makanan seperti just juice, minuman itu kayak just juice, terus bahkan masako. Itu mereka orang umum apa? Pakai jilat itu kan. Taruh di Iya. tangan mereka langsung jilat. Nah, seperti itu dan itu memang apa?
tidak dianjurkan kan secara ilmu ilmu gizi kan tidak dianjurkan untuk seperti itu. Ah, terus yang kakak sampaikan tadi itu betul sekali kakak. Cuman saya mau konfirmasi untuk dari kakak Yovita. Kira-kira nih kakak punya program yang sudah bagus, yang luar biasa itu, kira-kira kakak libatkan siapa saja ya di kegiatan, maksudnya di kakak punya program itu. Oh, Dari teman program saya rekan sejawat, siapa saja yang kakak libatkan itu? uh, yang dilibatkan tuh rekan sejawat, eh, Hmm. kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan juga sih peserta didik. Hmm. Begini kakaknya, maksud saya itu akan program itu kita jalan, harapannya itu bahwa memang kita melibatkan mereka, dalam arti kita melibatkan mereka, apalagi siswa itu menjadi targetnya kita begitu untuk melaksanakan program itu, sasarannya. Maksud saya itu adalah uh, untuk pola hidup sehat kah itu program itu kira-kira kakak gandeng mungkin dari mata pelajaran apa begitu, supaya dalam satu program itu, ini kan berbasis proyek nih, contoh nih berbasis proyek Ya, kan Kak. ini. Jadi kakak akan menilai dari pola makan sehat, sedangkan mungkin dari guru IPA akan menilai apa, terus dari mungkin dari guru Muatan apa lokal. ya, muatan lokal itu Ya. nilainya bagaimana. Maksud saya itu apakah kakak libatkan mereka juga atau bagaimana? Untuk sementara belum, Kakak. Oh, oke. Ya, Oke, nanti ini saran saja kakak, ini ya, sarannya, ya. sebaiknya akan lebih bagus kakak, supaya semua supaya kita itu bisa berjalan dalam satu frekuensi yang sama, Ya. supaya tidak, artinya supaya di sekolah itu ada gerakan bersama, sehingga peserta didik itu melihat bahwa oh ini ada gerakan baru nih di sekolah, jadi saya tidak boleh seperti ini, karena memang semua guru berjalan dengan pola yang ini. Jangan sampai, ketakutan saya itu jangan sampai kakak Yovita menerapkan hal yang sudah bagus ini, tetapi guru lain tidak mendukung itu, bahkan lihat anak mereka biarkan saja. Berarti mereka akan pilih-pilih tuh. Nanti lihat kakak Yovita mereka tidak buat begitu, tapi ketika mereka lihat guru lain, mereka akan buat. Maka apa yang kakak Yovita cita-citakan itu, goal dari kakak Yovita punya program itu tidak akan tercapai. Karena memang yang berjuang itu kakak Yovita sendiri. Nah, Oh, baik, harusnya, Kakak. harusnya satu paling tidak usah satu sekolah sih, mungkin itu terlalu banyak atau akan merepot, mungkin orang akan menolak, tetapi kalau satu dua orang yang kakak Yovita merasa bahwa teman guru ini bisa diajak untuk kerjasama, untuk membangun dia punya pemahaman terkait apapun yang kita rencanakan, itu goalnya itu adalah kepada peserta didik, saya yakin sekali itu kan biar dua tiga orang bergerak pasti akan bisa, karena semua orang akan lihat kan, apalagi hasilnya kalau sudah ada itu pasti semua orang akan lihat. Ya, baik. Seperti itu kakak Evita. Oke. Ya. Mantap Saya kakak bisa Evita. itu, Kakak, itu saya bisa ajak kerjasama dengan ibu kelas 2 dengan ibu kelas 1. Itu joyal, mereka wawasan juga agak lumayan mungkin diajak berkolaborasi baik, responnya baik. Nah, itu artinya kakak itu aset yang sudah kakak punya tuh. Ya, Aset manusianya kakak punya, karena rekan sejawat itu membuk mau belajar dan mau membuka dia punya wawasan. Kemudian aset lingkungan itu sudah mendukung tuh kakak. Kakak punya contoh kayak Bobohan tadi, di situ banyak kan, advokatnya juga ya, banyak, dan itu segala macam itu bagi sudah ada. Terus asas manusia ada peserta didiknya itu, sebenarnya bisa anak-anak itu kita bentuk atau kita ajarkan, tetapi memang istilahnya, pernah orang bilang begini, harus terbiasa, akhirnya kita membiasakan mereka, dan kemudian dari kebiasaan itu akan muncul jadi mereka punya pribadi, mereka punya karakter kan begitu. iya, Nah, jadi memang harus seperti itu. Jadi saya rasa pemikiran yang kakaknya kita tuangkan dalam program ini, menurut saya ini berangkat bukan hanya sebatas istilahnya teoritis, tapi memang ini kenyataan, dan itu saya lihat hampir banyak anak mau Maumere bahkan di kota begitu kakak. Tidak tahu zaman ini itu apakah itu mereka merasakan ada kenikmatan atau bagaimana kan, saya juga tidak mengerti. Mungkin saja seperti yang kakaknya kita bilang tadi,
di rumah ketika mereka seperti itu, orang tuanya membiarkan. Iya, membiarkan Nah, saja. membiarkan saja. Hasil akhirnya mereka merasa itu baik dan sudah mereka buat, kemudian ajak sudah mereka punya teman-teman untuk makan juga seperti itu. Hasil akhir sekarang kakak lihat tuh generasi yang sekarang bagaimana. Orang dulu tuh kan badannya kekar-kekar, apalagi kita di Flores kita rata Generasi badan. instan. Itu sudah seperti itu. Tapi nanti kakak apa namanya, seperti yang kakak bilang tadi, nanti mungkin di lain kesempatan atau diskusi kita di HP, WA grup, ataukah di apa namanya WA pribadi bisa kita diskusikan terkait ini. Iya, Mudah-mudahan dua orang guru yang kakak sebutkan tadi ketika kakak menjelaskan program ini, kemudian mereka punya peran apa, mereka punya, maksudnya mereka juga punya kepentingan di dalam itu terkait dengan artinya penilaian lah adalah di dalam. Nah, termasuk nanti kakak punya jadi satu program, tetapi 3 guru menjalankan itu satu program, jadi tidak membebankan peserta didik tuh. Semua kita bisa ambil nilai sesuai dengan kita punya porsi. Oke, begitu kakak Evita. Oke, baik kakak Evita. Terima kasih banyak. Semangat. iya. Tinggal kita. Oke. Baik, sekarang kita dengarkan ke kakak Ronald. Silakan kakak Ronald. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fasil. Eh, saya mungkin tidak kasih nyala kamera karena saya juga sambil jaga anak buah. Siap. Oke, jadi begini Kakak Fasil. Kalau dari saya mengenai dengan umpan balik RTL ini nih, saya mungkin agak sependapat dengan punyanya Kakak Yovita, tetapi mungkin saya punya dia masuk pada materi PJOK tentang aktivitas gerak berirama senam. Dia masuk di aktivitas senam. Jadi beberapa hari ini saya sudah dapat teman nih yang saya sudah mulai kasih pemahaman ke mereka tentang aksi nyatanya. Saya itu sudah mulai connect. Yang saya ambil paling pertama itu tuh kakak yang guru penggerak itu, karena saya tahu dia kan pasti lebih paham tuh soal barang-barang begini. Jadi saya mungkin butuh backup lah dari belakang. Yang sementara untuk itu kakak yang guru penggerak itu dengan teman PJOK ini. Setelah kami berunding, jadi kami ini setiap dalam 1 bulan itu senam bersama itu tuh hanya hari Sabtu. Tapi itu 1 bulan itu hanya dua minggu saja, hanya dua kali saja dalam sebulan itu. Karena kan biasanya tuh setiap hari Sabtu dalam minggu itu tuh wajib senam karena sudah bagi dengan pramuka, jadi bagi dengan senam. Nah, tapi di sini nih saya mau ambil temanya, judulnya tuh tentang sekolah sehat. Jadi di mana saya mau libatkan, mau meningkatkan kembali pentingnya senam bagi kita toh. Soalnya untuk senam ini kan dia lebih banyak, kalau jujur di kami punya sekolah ini, setiap kali kalau kegiatan senam itu tuh yang terlibat aktif tuh hanya guru-guru tertentu. Guru-guru yang lain tuh kayak masa bodoh, acu tak acu. Jadi benar-benar tuh hanya saya dengan murid saja, dengan beberapa guru saja yang mungkin support. Makanya guru yang saya bilang tadi, yang guru penggerak dengan guru PJOK tadi mungkin iya. Jadi di sini saya sudah coba konsultasi, terus kakak yang guru penggerak, dia bantu, dia bilang oke, kalau begitu saya siap, nanti kita buat rapat, nanti kita di forum, saya coba buka dulu, bahas tentang ini, nanti baru kakak Ronald masuk, dengan kakak Ronald punya program ini. Jadi rencananya ini nih, saya mau buat senam setiap hari Sabtu, tapi senam itu saya ganti dengan senam ke kreativitas dari tarian-tarian daerah. Jadi saya libatkan dari kelas 1 dan kelas 6. Saya mau libatkan semua mereka punya wali kelas. Jadi tiap wali kelas mereka menyiapkan senam-senam kreasi dari tiap daerah yang ada di NTT. Entah itu mau senam Gemu Famireka apa. Jadi nanti hari Sabtu saat senam, tampilkan per kelas. Dan diikuti oleh seluruh guru-guru dan peserta didik yang lain. Jadi masing-masing kelas menampilkan satu senam. Jadi ada 6 kelas. Jadi saya pakainya pakai kelas, tidak pakai rombel. Kalau pakai rombel pasti waktunya pasti lama. Jadi kelas 1 ABC itu tuh wali kelasnya berembuk mau senam apa, peserta didik apa yang dipakai untuk jadi contoh di depan. Terus yang kami yang lain ikut di belakang. Terus kelas 2 apa. Jadi tapi saya buatnya itu sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kelas 1 punya senamnya sedang, nanti terakhir dari sampai ke kelas 6 itu baru masuk di senam yang sesungguhnya memang sudah itu.
senam aerobik yang sesungguhnya. Jadi itu bertahap. Jadi di saat kelas 1 tampilkan senam, beberapa murid yang sudah disiapkan oleh wali kelas, itu wali kelas dan peserta didiknya di depan itu. Mereka di depan panggung, kami dengan guru-guru yang lain ikut senamnya mereka. Terus kelas 2 yang berikut. Terus sampai dengan kelas 3. Jadi yang saya mau libatkan yang pertama ini yang orang yang saya sudah pegang itu kakak guru penggerak itu dengan saya punya teman guru PJOK 1. Nah, terus kami sempat berembuk, datanglah wali kelas yang umur-umur yang masih muda itu tuh, mereka mendukung, kami jelaskan, mereka mendukung, oh bagus kakak, kalau begitu kami juga mau Pak Rona, kalau begitu kapan, nah jadi kakak yang guru penggerak, oke kalau begitu kalian sudah banyak yang mendukung, nanti kita koordinasi dengan kepala sekolah, nanti kakak Ronald dengan saya koordinasi, supaya kita adakan rapat, supaya ini terjadi, terjadi, jadi dari masing-masing senam itu kakak yang guru penggerak juga kasih saran. Dia bilang, iya adek, kalau kau buat begini bagus juga. Bisa juga kita video, kita edit, bisa juga jadi promosi sekolah juga. Bisa juga seperti ini. Saya bilang, oh iya baik. Dia bilang nanti sesewaktu di saat kita tampilkan bisa kita ajakkan sekolah SD Nangameting, SD Beru, kita lakukan gerakan senam bersama dalam 1 bulan itu berapa kali. Jadi mungkin mengenai dengan rencana tindak lanjut yang saya sudah konsepkan seperti itu Kakak Fasil. Saya ambil tentang materi senam irama. Tapi saya senam irama itu saya lebih fokuskan kepada senam kreasi dengan tarian-tarian daerah. Mungkin dari saya seperti itu Kakak Fasil. Saya kembalikan Kakak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ronald. Luar biasa. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Kakak Ronald. Baik Kakak Ronald, mungkin saya konfirmasi sedikit Kakak Ronald terkait dengan rencana yang Kakak Ronald sudah sampaikan itu. Kira-kira nih Kakak Ronald, kan itu akan ditampilkan per kelas, ya per tingkat kelas ya? Iya, per kelas Kakak Fasil, per kelas. Berarti mulai dari, artinya kelas 1 mungkin yang sederhana sampai dengan kelas 6. Berarti kelas 6. Itu kira-kira bisa makan waktu berapa lama, terus kan bukan program itu akan jalan. Maksud saya itu kan pasti Kakak Ronald pasti akan memberikan penilaian terkait dengan materi senam irama. Nah, kira-kira sama pertanyaan sama ke Kakak Evita tadi. Contoh Kakak Bertus ya kalau tidak salah tuh. Iya Kakak. Nah, Kakak Bertus, terus mungkin teman yang guru PJOK Ibu itu mungkin ambil materi yang sama supaya dia kasih nilai. Tetapi kira-kira kalau Kakak Bertus itu dia ambil materinya apa tuh untuk senam itu? Baik Kakak, kalau Kakak Bertus saya ambil dia pada materi apa ya tadi? Dia guru kelas berapa? Ya guru kelas 5 Kakak. Oh. Dia guru kelas 5. Dia guru kelas 5, dia rangkap juga dengan guru mulok. Oh, pas. SPDP. Jadi dia juga biasa juga kalau kami ada kegiatan-kegiatan senam atau tarian daerah tuh dia juga bisa masuk di juri, juga. Dia mulok bahasa daerah juga. Jadi dia juga bantu-bantu. Oke. Itu kira-kira Kak Ronald dia punya rentangan apa? Waktu untuk bisa sampai dengan menciptakan satu gerakan apa tadi senam aerobik ya? Yang bisa dikatakan sudah komplit itu kira-kira berapa lama tuh Kakak? Karena startnya dari kelas 1 tuh. Untuk persiapan mereka latihan Kakak Fasil? Untuk latihan sampai dengan menghasilkan itu. Untuk dari latihan sambil menghasilkan itu tuh dia rentang waktu tuh dia bisa 1 bulan itu bisa Kakak Fasil. Soalnya mereka anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tuh saya sudah kasih mereka senam kreasi dari per fase kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mungkin senam itu sudah ada, mungkin mereka tinggal kreasikan saja mungkin dengan lagu ini mungkin saya bilang 1 bulan karena senamnya itu tuh memang sudah ada. Sudah ada, hanya mungkin saya libatkan kembali wali kelas juga untuk mendampingi mereka karena wali kelas juga kan sudah tahu juga senam itu toh, mungkin saya koordinasikan dengan mereka, mungkin kita kreasikan seperti apa nanti. Mungkin seperti itu Kakak Fasil. Oke, mantap sudah Kakak Ronald. Berarti nanti 1 bulan. Terus nanti kalau apa ya, itu
Oh bisa lah 1 bulannya kakak Ronald. Berarti itu tiap minggu nanti akan jadinya tiap minggu. Ya, Setiap hari jadinya Sabtu. nanti tiap minggu, setiap hari Sabtu Kakak Fasil. Oke. Terus kakak Ronald kira-kira nih kakak Ronald, di kakak Ronald punya program ini ketika kakak Ronald menjelaskan itu tuh bagaimana apa tanggapan dari guru-guru yang selain 2 orang itu? Em, Kalau yang tanggapan dapat support baik itu dari teman guru 2 orang yang saya coba konfirmasi dengan mereka itu tuh yang guru penggerak itu dengan guru teman PJOK, mereka berikan tanggapan positif dan mereka juga antusias dengan saya punya program ini karena mereka juga juga dengan saya buat program begini mereka juga mau minta untuk kolaborasi juga dengan mereka punya program. Jadi kakak guru penggerak itu dia juga rencana jadi di saat anak-anak tampil di sela-sela tampil kan ada jeda waktu untuk istirahat untuk persiapan kelas berikut. Jadi di sela-sela waktu istirahat dia punya kakak yang guru penggeraknya dia punya anak-anak juga dia mau tampilkan lagi parodi apa begitu begitu. Jadi mungkin bisa kolaborasi tapi kalau saya punya PJOK saya punya fokus di situ. Jadi dia hanya ambil di saya punya sela-sela waktu break itu. Nah, tapi tanggapan positif support baik ini dari guru 2 orang ini, tapi yang lain tuh yang sudah merespon itu baru dari guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris itu ada 2 orang guru P3K baru itu masih muda umur saya itu mereka support dengan wali kelas 1, kelas 2 itu mereka support karena memang anak muda semua. Hanya yang seharus kerjasama lagi dengan guru kelas 6 karena guru kelas 6 ini kan yang 4 dan 6 ini kan tua semua atau jadi harus benar-benar kasih penjelasan yang benar-benar detail supaya mereka juga bisa itu. Oke, mantap sudah. Berarti artinya paling tidak ada apa respon baik lah ya. Ya, ada respon baik kakak. Oke, mantap sudah. Berarti tinggal eksekusi saja kakak ya. Iya kakak Fasil. Oke, mantap sudah. Baik, berikut kakak. Mungkin kakak Hirmansa ada sakit, kesian. Jadi kita lanjut kakak ya. Kita lanjut. Baik kakak. Jadi pada intinya itu begini. Memang dalam kita merancang sebuah kegiatan itu, apalagi yang kemarin kita sudah bilang di KBS itu memang kita akan mendapatkan, pasti akan ada rekan sejawat yang apa ya, bisa dikatakan tidak support itu dengan bahas gayanya orang mau mere itu, biarkah kau punya kegiatan kau buat saja toh, kami ikut saja. Ataukah ada yang bilang gini, itu dia mau kepentingan dia punya kegiatan tuh, maka dia sengaja-sengaja untuk libatkan kita. Kadang tuh biasanya begitu. Nah, tetapi syukurnya itu dari teman-teman ini punya cerita di sekolahnya ke kakak itu tidak ada yang begitu. Tidak ada yang support, terus ada yang mulai penasaran. Nah, itu sinyal-sinyal baik lah untuk kemajuan di kakak punya sekolah. Tapi harapannya itu tadi, kakak mereka menjadi apa ya, orang yang menjadi penggerak di komunitas itu. Seperti itu ya. Baik, sabar kakaknya, sabar. Oke, kakak. Baik, kita lanjut kakak. Jadi memang seperti itulah kenyataannya di kita punya sekolah seperti itu. Tapi syukur sudah seperti yang di kakak sampaikan tadi, sudah mendapatkan respon yang baik. Baik kakak. Jadi saya rasa mungkin karena kakak Mario tidak ada, kemudian kakak Herman juga lagi dalam kondisi kurang sehat. Jadi kita lanjut kakak. Jadi sebenarnya kita mau dengar banyak dari kakak mereka.
terkait dengan umpan balik ini, karena memang kita pengen pengalaman dari kakak-kakak yang lain itu, teman-teman yang mendengarkan itu bisa mengambil dia punya trik-trik yang dipakai supaya program itu bisa dijalankan, kemudian bagaimana teknik dia menjelaskan ke teman-teman atau rekan sejawatnya untuk memberikan pemahaman bahwa hal yang saya buat ini penting, maka kamu juga penting di dalam program ini, bukan saya saja, kamu juga penting. Jadi kita tidak membebani siswa untuk satu program, tapi kita semua bisa kasih nilai. Jadi kurang lebih seperti itu. Dia punya tujuannya seperti itu. Baik kakak, ini pesan kuncinya. Jadi kita belajar dari hari kemarin, kemudian hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi kakak-kakak, ketika kita mendapatkan sabar kakak-kakak, ini biasa anak buah. Oke, baik kakak-kakak, minta maaf kakak-kakak, saya apa nih kak, mentua jauh nih kak, jadi mengerti saja. Ada VC sedikit yang anak buat tadi, dia ngomong umur 3 bulan, ini mengerti. Oke, baik. Selanjutnya kakak-kakak, jadi ini kita punya pesan kuncinya seperti ini. Kemudian kakak-kakak, mungkin kita akan lebih banyak waktu untuk slide yang ini saya rasa cukup kakak-kakak, nanti saya selesaikan dulu slide yang ini. Saya izin untuk stop share yang ini. Baik, saya akan tampilkan slide yang kemarin kita sudah sempat sampaikan. Saya sudah sempat sampaikan waktu pertemuan kita kemarin, dan ini diminta untuk ulang, kakak-kakak mereka bisa lihat kembali karena ini sudah di akhir, dan ini sangat penting kakak-kakak. Kenapa ditampilkan ulang? Karena ini sangat penting untuk menentukan kakak-kakak mereka lulus atau tidak, kemudian pembuktian diri ke publik bahwa kita belajar, kemudian kita menunjukkan dengan kita punya karya bahwa inilah hasil dari saya belajar selama 3 bulan. Dan ini akan terekam di PMM, kemudian akan dilihat oleh semua orang yang bisa akses PMM ini. Terkhusus mungkin ada teman-teman kita, punya teman-teman guru PJOK yang akan mencari sumber belajar. Jangan sampai dia mencari hal yang kakak-kakak mereka buat dan dia menemukan kakak-kakak mereka punya video. Dan diharapkan ketika dia melihat itu ada hal baru yang dia belajar dari kakak-kakak mereka punya video, ataukah PDF yang kakak-kakak mereka buat. Nah, baik kakak, saya izin untuk tampilkan ini lagi. Jadi ini kita punya bukti karya. Jadi kakak-kakak nanti bukti karya ini kakak-kakak mereka langsung bisa di PMM itu pakai HP juga bisa. Kemudian nanti di bukti karya ini
nanti kakak mereka akan upload. Mereka akan upload dulu di kita punya LMS. Terus kemudian kalau kami lihat, kami revisi kembali. Setelah revisi, kakak-kakak mereka akan dinyatakan contoh ini sudah pas, maka akan secara otomatis akan terekam di PMM. Kemudian nanti kalau sudah ada di PMM untuk pemenuhan tugas di LMS, kakak-kakak mereka bisa ambil dia punya link dari PMM itu dan disematkan di LMS-nya kakak-kakak untuk pemenuhan tugas yang ditagih di LMS. Kemudian kakak-kakak ini dia punya topiknya, jadi bagaimana alur aktivitas bukti karya, kemudian bagaimana kita mengunggah bukti karya di PMM. Yang pertama ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ini revisi terbaru kakak di 2024, ini revisi terbaru. Kalau kami kemarin itu diminta kami sendiri unggah. Jadi kami sendiri unggah ke PMM. Tapi kakak-kakak mereka punya ini tidak, kakak-kakak mereka tidak unggah langsung, tapi secara sistem itu dia langsung terekam di PMM. Berdasarkan validasi yang akan kami kasih atau rekomendasi yang kami kasih. Kalau kami nyatakan bahwa kakak punya karya ini sudah memenuhi syarat atau standar sebagai gambaran dari kakak mereka punya goal dari kegiatan ini, maka secara otomatis atau secara sistemnya dia langsung terekam di PMM. Jadi seperti itu kakak. Kemudian ini kita mengingat kembali kita punya perjalanan bagaimana kakak mereka sekarang sudah di akhir-akhir ini, yang kemudian kalau dinyatakan lulus kakak mereka sudah dianggap sebagai bukan lagi peserta, tapi akan menjadi anggota dari PKG ini. Kemudian siapa tahu nanti ke depannya kakak mereka bisa jadi tingkatan lebih naik lagi, mungkin siapa tahu jadi fasilitator dan segala macam. Baik kakak, ini untuk mengingatkan saja, jadi kita seperti biasa kemarin itu ada pembukaan dari materi orientasi, biasanya dari baik secara tingkat nasional, kemudian dikembalikan lagi ke tingkat balai-balai atau setiap di provinsi. Nah, kemudian kita punya pembelajaran itu ada dua, yaitu pembelajaran tatap maya dan juga tatap muka. Kemudian kakak, jadi di pembelajaran asinkron dari tatap maya itu akan berlangsung dari modul 1, itu semua modul 1 sampai dengan modul 2 awal. Kemudian di modul 2 awal, di modul 2.1, kita akan membahas tentang bagaimana kita mengajar, mendesain proses pembelajaran yang efektif itu. Kemudian kita akan mendapatkan kesempatan untuk belajar tatap muka kayak kemarin sudah kita lakukan. Biasanya itu ada keberangkatan, jadi hari keberangkatan, contoh kegiatan hari ini, biasanya kalau kayak kemarin kegiatan kami punya di Kupang, maka kalau masuk check-in-nya hari ini, maka kayak kemarin kami harus sudah sampai, ataukah sekurang-kurangnya tadi pagi sudah sampai di Kupang. Maka di situ diberi waktu untuk hari keberangkatan. Kemudian di pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Jadi pembelajaran tatap muka itu kita belajar banyak hal kakak yang kemarin sudah kita buat. Itu kita bisa belajar tentang bagaimana metode pembelajaran, kemudian bagaimana kita menjalankan istilahnya strategi pembelajaran. Jadi seperti itu, bagaimana kita menciptakan pembelajaran dengan melihat beberapa konsep itu. Ada konsep gerak, konsep ruang, dan segala macam yang sudah kakak pelajari itu. Terus biasanya kalau setelah itu kegiatan itu selesai, disiapkan 1 hari khusus lagi untuk hari kepulangan kita ke tempat asal kita masing-masing. Kemudian setelah hari pulang itu kita akan dikasih waktu jeda sedikit, kemudian kita akan kembali ketemu untuk pembelajaran tatap maya lagi. Yang kemarin kalau saya tidak salah itu kita lanjutkan dengan modul 2.6 terkait dengan asesmen otentik itu. Jadi di modul 2.1 sampai 2.5 itu kita belajar tatap muka, kemudian kita akan kembali bertemu di tatap maya itu di modul 2.6. Jadi dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima itu kita
tatap muka, kemudian minggu ke-6 kita tatap maya, minggu pertama sampai minggu ke-5 itu kita tatap maya, kemudian minggu ke-6 kita tatap muka, terus minggu ke-7 sampai 10 kita tatap maya lagi. Kemudian minggu ke-11 dan ke-12 itu kita sudah masuk di detik-detik akhir. Penentuan kita lulus dengan tidak. Jadi sama kayak angkatannya kita kemarin sama dengan sudah ini. Ini di akhir-akhir sudah. Membuktikan bahwa benar tidak selama ini kita belajar, maka dibuktikan dengan sebuah karya sebagai seorang guru, otomatis bagaimana cara kita mengajar, kita membawa diri, kita menciptakan suasana belajar di dalam kelas yang efektif itu. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke slide berikut. Baik kakak-kakak, kemudian sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan menggugah bukti karya yang berhubung dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Nah, kakak, jadi seperti itu. Jadi kakak mereka membuat atau mengunggah bukti karya itu bukan asal-asal saja, asal jadi, tetapi lebih kepada menggambarkan bahwa ini materi-materi yang sudah saya pelajari, kemudian saya sudah kuasai dan saya implementasikan dalam saya punya proses pembelajaran, dan buktinya seperti ini. Harapannya itu seperti apa kakak? Itu seperti yang saya bilang tadi, supaya ketika kita punya teman-teman atau rekan sejawat, terutama di kita punya rumpun pembelajaran PJOK ini, dia mencari sumber belajar untuk dia, maka dia bisa menemukan videonya kakak-kakak, kemudian ini menjadi inspirasi untuk dia, atau dia bisa menggunakan teknik atau gaya yang kakak mereka pakai untuk dia terapkan di dia punya sekolah. Seperti itu. Jadi ada ada hal baik yang kita tularkan, kita berikan kepada orang lain, buah dari kita punya proses pembelajaran ini. Kemudian kakak-kakak, jangan lupa ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi selain tugas-tugas ini yang harus kakak-kakak kerjakan, seperti yang saya sering omong ke kakak-kakak, silakan kerja tugas itu, salah satunya itu harus yang ini, bukti karya ini wajib kakak-kakak unggah. Kalau kakak-kakak mereka sudah kerja tugas dan bukti karya ini tidak diunggah, maka ya bisa dipastikan kakak-kakak mereka pasti tidak lulus. Karena memang ini menjadi salah satu prasyarat. Kalau ini tidak ada, maka otomatis tidak bisa. Atau ini ada, tetapi tugas-tugas yang lain tidak dikerjakan, maka itu susah juga untuk lulus. Kayak kemarin saya sempat WA pribadi itu. Jadi memang semua tugas harus dikerjakan, puncaknya ya di bukti karya ini. Nah, seperti itu kakak. Nanti baik atau belumnya kakak mereka punya bukti karya, kita akan berdiskusi bersama, baik di dalam kita punya grup, ataukah ketika kakak-kakak mereka kirim ke LMS, kemudian saya coba untuk oke. Kakak Ronald bisa kasih mati dulu dia punya ini suara. Oke. Baik. Kita lanjut kakak. Jadi seperti itu. Kemudian bukti karya ini adalah produk original kakak-kakak, bukan merupakan hasil plagiasi atau copy paste dan orang lain punya. Jadi ini wajib dibuat, kemudian dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi kakak-kakak mereka kumpulkan, kami akan validasi berdasarkan ada kriteria yang sudah dipasang itu. Kemudian ketika divalidasi dan menyatakan bahwa ini bukti karya ini original, kemudian ini sudah menggambarkan dirinya kakak-kakak terkait dengan pemahaman materi yang sudah kakak-kakak pelajari, otomatis akan terekam secara otomatis di dalam PMN. Baik kakak-kakak, selanjutnya ya kakak-kakak, ini dia. Jadi ada kriteria dan ketentuan untuk penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video dipastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Jadi kakak-kakak pastikan kalau direkam dengan HP, pastikan HP-nya itu kakak-kakak tempatkan di posisi yang betul-betul ketika kakak-kakak mereka omong atau berbicara itu dia tangkap, dan kakak-kakak mereka punya semua aktivitas itu terekam dengan baik kalau pakai HP. Tapi kalau kakak-kakak mereka yang punya kamera mungkin Nikon kah atau apalah itu,
yang penting dia bagus dan lepas dari jarak jauh pun dia diterekam dengan baik. Nah, pastikanlah itu terlihat dengan jelas. Kemudian kakak yang berikut, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kakak-kakak nanti saya yakin sekali kalau unsur sara ini kita di dunia pendidikan tidak, tapi kakak-kakak perhatikan terkait dengan dia punya penggunaan seragam. Karena kakak-kakak tadi yang saya bilang ini kita akan upload, kemudian akan dilihat oleh banyak orang, paling tidak kita punya penampilan baik guru maupun anak-anak baiklah dilihat supaya itu bisa menjadi panutan untuk teman-teman guru yang lain, ataukah video yang kita buat itu kalau ditayangkan di kelas, anak-anak yang melihat itu pun mereka melihat bahwa oh ya ternyata kalau kami anak sekolah penampilannya harus seperti ini. Oh kalau olahraga harus berbusana seperti ini. Tidak boleh di atasnya baju olahraga tapi bawaannya minta maaf celana warna merah atau celana warna biru untuk kakak yang di SMP. Itu tidak enak, tidak elok dipandang seperti itu kakak. Kemudian kakak-kakak, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi kemarin saya sudah sampaikan itu kakak, untuk buat video kakak-kakak mereka minta izin dulu secara tertulis. Kalaupun kakak-kakak mereka mau buat lisan, artinya lisan pun berarti ketika kakak-kakak mereka menghadap kepala sekolah ataukah ketika telepon dengan orang tua untuk minta izin bahwa proses pembelajaran kali ini kan saya harus rekam karena ada kepentingan untuk pembuatan bukti karya untuk pemenuhan tugas untuk kegiatan kita punya PKG. Ini harus kakak mereka rekam kemudian dikumpulkan. Karena jangan sampai karena ada kejadian itu ada yang tidak terima ketika gurunya tidak minta izin, kemudian anak itu merasa bahwa di dalam video itu dia terlihat buruk sekali, dia tidak terima, akhirnya dia tidak mau sekolah, kemudian orang tuanya mulai lapor, mulai karena bilang karena tidak nyaman dan segala macam, akhirnya kita memunculkan masalah baru lagi. Jadi supaya menghindari itu kakak-kakak, kita diharapkan untuk bisa minta izin dulu lah, tidak masalah. Saya yakin kita punya anak-anak, kita pulang sekolah, kalau kita pakai cara itu pasti mereka akan mau. Kalau anak yang tidak mau untuk direkam, jangan paksa dia, tidak usah juga baik. Biarkan dia mengamati proses pembelajaran dari jauh, tidak masalah. Kalau dia tidak nyaman kalau direkam, jangan paksa. Kemudian kakak-kakak yang berikut, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain atau copy paste. Mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, kalau kakak-kakak mereka membuat contoh kayak PDF begitu, kemudian apakah modul ajar yang copy paste orang punya, itu kan pasti sekarang ada tuh alat atau aplikasi yang untuk mengecek apakah ini plagiasi atau ini betul-betul dibuat oleh kita sendiri. Seperti itu kakak. Jadi ini sekarang sudah canggih. Dari harapannya saya yakin kakak mereka bisa untuk menciptakan sebuah produk sendiri Pak, dengan kemampuan kakak mereka buat yang sudah ditunjukkan kita tatap muka, kemudian tugas-tugas yang kakak mereka kerjakan, bahkan video pembelajaran yang sudah kakak mereka lakukan itu, saya yakin sekali kakak mereka bisa buat baik ini. Baik kakak, sekarang kita lihat alur validasinya, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Baik kakak, ini alurnya. Dari nanti kakak mereka akan ketik di semua modul, kemudian akan muncul itu, kemudian akan muncul paling bawah itu bukti karya. Nah, ataukah di semua modul itu nanti di sebelah kiri akan ada juga dia punya bukti karya. Kemudian kakak peserta dapat menemukan alat aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Ada unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian ada refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Kemudian yang terakhir kita berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang mudah diterbitkan di PNM. Jadi itu kakak. Jadi validasinya akan seperti itu. Jadi kakak mereka unggah dulu dia punya draft. Nanti ketika kami sudah setuju dan segala macam, itu
dia akan terekam di PMM. Jadi nanti kakak-kakak mereka tinggal untuk berbagi, tinggal kakak mereka salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM, disematkan kembali ke kakak-kakak mereka punya PMM ini. Seperti itu kakak. Terus yang berikut, ini cara unggah draft. Jadi unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi kakak mereka klik sebelah kiri bukti karya, kemudian prodi pengumpulan, itu kakak mereka jangan lupa, itu dia punya periode pengumpulan. Kemudian karena kita kemarin sudah disampaikan bahwa karena kita kena dampak juga dari erupsi Gunung Lewotobi, maka kemarin di pertemuan secara nasional itu dikembalikan kepada Balai Guru Penggerak NTT. Soal waktunya, batasnya sampai kapan, tetapi sampai dengan hari ini belum. Kita menunggu saja, kira-kira nanti dari kita punya BGP mereka menyampaikan bagaimana untuk kita yang gelombang 2. Seperti itu kakak. Kemudian itu kakak lihat di sebelah kanan itu, Anda dapat mulai menggugah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada halaman pada LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. 1. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make up copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Jadi kakak itu, kakak nanti mereka bisa cek, kalau sambil lihat ini, kalau memang bisa, kakak mereka coba langsung buka di LMS itu supaya kita membuktikan, oh ini seperti ini kayaknya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian kakak kita lanjut ke slide berikut. Iya. Ini. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Jadi kakak mereka silakan buat dari Word, kemudian ditandatangani, kemudian difoto, ya sudah dibuat dan sudah di PDF. Atau kamu buat memang PDF juga baik, cuman kalau memang PDF tanda tangannya itu dibuatnya bagaimana. Nah, nanti kakak mereka yang jago IT mungkin bisa. Kemudian bersama dengan produk bukti karya, lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nah, seperti itu kakak. Ya, terus pemilihan kategori bukti karya. Jadi ada 3, betul sekali kakak yang kita sampaikan dari tadi itu memang ada 3. Itu ada praktik baik. Praktik baik juga bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PDF. Begitupun juga dengan praktik pembelajaran. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PDF. Kemudian kalau kakak mereka hanya memuat RPP dan modul atau modul ajar, maka dibuatkan dalam PDF. Terus kakak-kakak, untuk praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi, modul, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Baik kakak, ini yang tadi beberapa hari lalu kita sempat diskusi panjang lebar ini. Jadi kakak kalau praktik baik itu berarti kita memberikan hal yang baik dari kita untuk orang lain ikut. Jadi bisa saja terkait dengan proses metode pembelajaran, ataukah bagaimana kakak-kakak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, itu silakan kakak-kakak mereka lihat. Kemudian yang pentingnya itu adalah kalau kakak mereka buat praktik baik, maka dengan menonton atau melihat kakak-kakak mereka punya video atau tulisan yang dibuat dalam bentuk PDF itu bisa membuat orang merasa bahwa wah ini bagus nih, bisa membantu dia untuk menemukan hal baru atau memberikan inspirasi baru untuk dia. Seperti itu. Kemudian kalau mau menunjukkan praktik pembelajaran secara penuh, sama juga kakak mereka buat dalam bentuk video. Kalau mau buat dalam bentuk PDF, maka kakak mereka silakan dilampirkan juga dengan modul ajar, kemudian dinarasikan bagaimana, kemudian dibuktikan dengan
mungkin foto-foto kegiatan, contoh anak-anak lagi buat ini, atau mereka lagi kerjakan apa yang sesuai dengan kakak mereka punya buat. Kemudian kakak yang terakhir itu RPP modul ajar yang kakak mereka susun. Itu juga bisa, tetapi kakak intinya itu bahwa video atau PDF itu sama saja, yang penting itu menggambarkan pemahaman atau penguasaan materi dari kakak terkait kita punya kegiatan. Jadi kalau kakak mereka menampilkan video di luar materi-materi atau goal dari kita punya kegiatan, itu otomatis itu tidak bisa dinyatakan bahwa itu bukti karya dalam kegiatan ini. Nah, jadi kegiatan itu betul-betul harus menggambarkan pemahaman kakak terkait dengan kita punya materi-materi yang sudah kita pelajari. Kemudian kakak ini unggah draft bukti karya di LMS. Nah, unggah draft bukti karya LMS itu kategori praktik, itu kakak jadi unggah draft bukti karya. Satu, praktik baik. Kakak mereka tinggal lihat. Terus bukti karya nanti ada pilihan. Nanti kakak mereka buat praktik baik, itu dia akan muncul. Mau pilih video atau mau ini. Pilih kategori produk bukti karya Anda. Praktik baik. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube, kemudian atau mau PDF. Jadi unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Jadi kalau mau video, maka kayak Ronald sering buat itu, videonya itu diupload dulu ke YouTube, jadi disimpan di drive, kemudian masuklah ke YouTube, kemudian ambil link dari YouTube, dibuat kirim ke bukti karya, supaya ketika tinggal klik itu link, kita bisa nonton. Saya sering lihat Ronald punya itu begitu, Ronald sudah terbiasa dengan itu, jadi mungkin bisa berbagi itu juga untuk kakak yang lain kalau mau pakai video. Kalau mau pakai PDF pun tidak masalah. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK guru belajar, terus hashtag murid belajar. Jadi supaya kalau video yang kakak mereka tampilkan itu baik dinonton oleh guru juga bisa, terus untuk peserta didik juga bisa. Jadi betul-betul memberikan dampak yang positif baik untuk peserta didik maupun untuk rekan-rekan guru yang melihat videonya kakak-kakak. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Nanti kalau di YouTube, kalau Ronald sudah terbiasa kalau di YouTube. Jadi deskripsi itu jelaskan sudah. Video ini menggambarkan apa atau berisikan apa, atau video ini omong tentang apa, tujuannya apa, kayak seperti itu. Tinggal kakak mereka menerasikan itu atau menggambarkan secara umum yang kakak mereka tampilkan itu bagaimana atau terkait apa. Oke. Selanjutnya, baik kakak ini sekarang kita lihat, kita unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, kalau praktik baik, kakak lihat itu jadi ada lihat jenjang. Kalau di jenjang maka kita akan lihat itu ada tingkat SMP, ada kelas 7, 8 dan seterusnya. Jadi pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Kemudian pilih tema bukti karya Anda. Terus 8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Oke kakak. Jadi secara umumnya itu sudah ditampilkan itu kakak. Tinggal kalau memang kakak mereka butuh ini, tinggal screenshot atau sebentar saya bisa kirimkan ini di grup untuk kakak mereka. Kalau lupa bisa lihat-lihat kembali supaya nanti pas unggah itu kakak mereka tidak mengalami kendala. Yang berikut kakak, ini sama juga, ini masih bukti karya. Jadi praktik pembelajaran kakak lihat di arah panah itu, kemudian pilih kategori, terus pilih bentuk karya, bisa video atau PDF, kemudian lengkapi judul, tadi hashtagnya tadi itu, kemudian berikan deskripsi singkat, sama mirip juga dengan yang praktik baik di atas tadi itu, mirip-mirip. Kemudian ini dia punya jenjang, ini juga sama mirip-mirip sama juga. Ini jenjang, terus pilih kelas,
terus unggah, kemudian dikumpulkan. Jadi kurang lebih sama dia punya prosedur. Ini unggah draft bukti kerja LMS kategori RPP atau modul ajar. Jadi mirip-mirip ini kakak, sama semua ini. Jadi mirip-mirip, tinggal kakak mereka pilih untuk kakak mereka nanti nyamannya yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian kakak ya, ini modul ajar dia sama, ini kumpulkan dari salah ini tadi mirip-mirip kayak tadi. Kemudian ini info konfirmasi unggah draft bukti karya. Jadi nanti setelah Anda selesai mengisi untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Nah, harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Jadi kakak itu kenapa dikasih merah itu kakak, jadi pastikan memang supaya jangan kerja dobel atau jangan kerja dari awal. Kalaupun kakak mereka kumpul kemudian dievaluasi oleh fasilitator, kalau ada perbaikannya sedikit-sedikit saja, jangan terlalu banyak. Kalau banyak maka kita kalau mulai lagi dari nol ini bahaya. Belum lagi dengan musim seperti ini, belum lagi sekarang sudah ujian, kita akan mendapatkan kendala yang cukup luar biasa nanti. Belum lagi anak-anak yang kalau kita minta anak-anak mulai karena mau Natal, tahun baru mulai ada yang libur lagi, kita pening lagi. Belum lagi guru lain juga minta mau selesaikan tugas-tugas mata pelajaran mereka punya yang selama ini belum, maka kita akan mendapat kendala. Jadi pastikan kakak kalau ada kesempatan, kakak mereka pastikan kakak mereka punya video itu sudah memenuhi ini supaya jangan kerja dobel-dobel. Kemudian kakak ini konfirmasi unggah draft bukti karya LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, dari sebelah kanan akan lihat dia punya status. Kalau sudah ditinjau, kemudian sudah dilakukan validasi oleh fasilitator, maka dia akan berubah jadi. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya. Pertama, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jadi kakak kami nanti kami validasi itu bukan berdasarkan kami punya mau, bukan. Memang sudah ada dia punya rubriknya. Jadi rubriknya sudah ada di LMS. Saya yakin di kakak mereka itu juga pasti ada untuk lihat. Kami juga mengacu atau berpedoman pada rubrik itu untuk menilainya kakak. Karena yang tadi di-upload ke PMM, terus dilihat oleh banyak orang. Jadi istilahnya ya kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita paham. Kita sudah ikut kegiatan ini, kita paham betul bagaimana cara mengajar atau membawa proses pembelajaran PJOK di kelas itu harus bagaimana, karena kita sudah belajar. Nah, seperti itu kakak. Jadi ini juga pertaruhan nama baik. Kurang lebih begitu kalau kita mau omong kasarnya begitu. Mempertaruhkan kita punya nama baik, mempertaruhkan kita punya kita punya status sebagai seorang guru PJOK, betul-betul jadi guru PJOK yang benar ataukah guru PJOK yang abal-abal. Nah, ini juga kita mempertaruhkan itu semua. Kemudian kakak, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Begitu kakak. Jadi yang saya omong tadi, saran saya sih kakak mereka kerja lihat juga dengan dia punya rubrik atau dia punya kriteria di situ supaya kakak mereka buat satu kali jalan sudah. Jangan sampai nanti tidak sesuai, kakak mereka harus mulai lagi, cari waktu lagi, buang waktu, buang tenaga, menguras kita punya pikiran lagi, ya rame lagi. Nah, seperti itu. Kemudian peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi pekerjaan kita dobel. Nah, jadi kakak saya meminta tolong kepada kakak untuk sama-sama kita mempraktikkan ini, karena ini
hal yang sangat serius untuk kita perhatikan secara bersama. Kenapa kemarin juga untuk hal ini dilakukan Zoom secara nasional? Karena diharapkan bahwa unggahan yang ada di PMM itu jangan jadi sampah. Artinya jangan hanya kasih penuh tetapi tidak memberikan dampak apa-apa untuk orang lain. Nah, seperti itu. Dan kalau seandainya saya atau ke teman-teman fasilitator yang lainnya tidak lagi yang penting kasih nilai dan kasih bilang ini sudah oke saja, tetapi ketika kita upload dan orang lihat, orang akan tahu oh ini karyanya si A, oh ini fasilitator, dia punya fasilitator ini. Nah, maka kita yang saya bilang tadi, kita mempertaruhkan nama baik. Nah, kalau orang mau bilang jangan sampai bilang oh pantas fasilitator juga ngangan, dia punya peserta di ngangan, nggak rame sudah kita. Seperti itu. Kemudian kakak-kakak, sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Jadi nanti ketika kita punya pertemuan ini habis, kakak-kakak mereka mulai sudah buat untuk itu semua, kakak mereka upload ke situ. Saya juga ada sekarang sudah ujian toh, jadi kita juga sibuk dengan nilai, sibuk dengan segala macam persiapan untuk rapor, belum yang wali kelas, input dan segala macam. Tetapi jangan lupa ini juga penting, jadi kita sama-sama membagi waktu supaya sama-sama kakak mereka kerja, saya kasih nilai, saya kasih komentar, kalau memang ada masukan kasih masukan, kalau memang sudah selesai saya nyatakan sudah selesai, supaya kita punya kegiatan ini bisa mendatangkan berkat untuk orang lain, terutama juga untuk kita punya teman-teman guru PJOK, terus juga untuk kita sendiri sih sebenarnya. Nah, ini bentuk pembuktian diri, kalau Kak Ronald bilang begitu. Oke, baik kakak-kakak, kita lanjut. Yang berikut kakak-kakak ini, jadi putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Jadi ada nanti itu dia punya status nanti akan jadi warna kuning. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Kemudian perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Nah, dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan. Jadi ini semua akan terlihat nanti di KKK mereka punya LMS. Nanti pokoknya mendapat kesulitan, kita sama-sama cari dia punya jalan keluar, sama-sama belajar. Jadi jangan takut buat salah. Saya juga belajar, nanti kalau saya juga tidak tahu, saya tanya ke teman-teman fasilitator atau tanya di KKK yang fasilitator sebelumnya. Dan kita saling belajar, tidak usah malu-malu tadi, makanya dari di kalimat penutup yang slide yang tadi itu, yang penting kita jangan berhenti bertanya. Nah, tanya tidak masalah. Oke kakak, terus kemudian ini ada perlu perbaikan apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Nah, jadi bisa hapus, kemudian unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi kakak mereka punya tadi itu setelah kirim, kalau ada perbaikan dari fasilitator maka munculnya tanda merah, maka bisa hapus. Tetapi kalau fasilitator belum apa-apakan kakak mereka punya bukti karya, maka belum ada tanda X itu. Jadi kakak mereka tidak bisa ganti. Nah, seperti itu kakak. Terus selanjutnya, ini apabila lembar persetujuan belum selesai, klik ikon tanda X warna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah selesai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Karena bisa saja contoh, kayak sekarang kakak mereka sibuk, saya tidak sibuk, saya bisa saat ini saya nilai, kakak mereka punya untuk rubah, maka kakak mereka ada waktu silakan buka, lihat ada apa yang dirubah memang karena kita semua kakak kerja ini diberi waktu
Jadi ada waktu due date-nya. Jadi sampai kapan? Kalau sudah lewat, ada yang bisa dikasih nilai, ada yang kasih nilai tapi pas nilainya kurang. Nah, kayak begitu-begitu. Tetapi harapannya saya sih kakak-kakak mereka lulus dengan nilai yang baik, yang bagus, supaya ini menjadi bekal untuk kakak-kakak ke depan. Apalagi apalagi zaman sekarang sedikit-sedikit buku butuh sertifikat dan segala macam nih kakak-kakak. Nah, jadi tolong dikerjakan secara baik supaya ketika diterbitkan sertifikat itu di dalam kakak-kakak mereka lihat juga nilainya ya bagus lah, bisa jalan dada agak busung sedikit. Oke, baik kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak. Putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Nah, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Tidak ada tanda merah, tidak ada perbaikan, dia langsung menyatakan seperti ini. Makanya supaya seperti ini kakak-kakak, perhatikan baik-baik, terus biar kita kerja, saya ulang-ulang tadi supaya kita kerja jangan dobel. Nah, kalau dobel nih kita pusing juga. Terus kemudian yang ini kakak-kakak, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Jadi seperti itu kakak. Jadi kami sudah bilang sudah oke, berarti kakak-kakak mereka tinggal tunggu saja. Kakak mereka punya karya langsung orang muat ke PMM. Setelah dimuatkan di PMM, baru kakak-kakak mereka ambil dia punya link, sematkan di LMS, kirim kembali sebagai tagihan di LMS. Sedangkan ini kan untuk kepentingan di PMM. Nah, jadi ada kakak-kakak mereka punya karya itu ada dua nanti. Satunya di PMM, satunya di LMS. Nah, seperti itu. Kemudian kakak-kakak, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ketika kakak-kakak mereka unggah itu, nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Itu dia. Buka menu bukti karya di platform Merdeka Mengajar, kemudian pilih karya saya, kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan, kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, cari tombol bagikan karya untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, jadi ini cukup jelas kakak-kakak. Jadi langkah-langkahnya ini cukup jelas. Jadi bukti karya itu kakak mereka tinggal lihat, buka PMM, lihat di bukti karya, kemudian pilih karya saya, kemudian buka kategori karya, kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, yang kakak mereka unggah tadi, yang dikirim dan sudah divalidasi oleh itu, kamu cari tombol bagikan itu, kemudian untuk kakak mereka jadi pilih opsi salin link. Nah, link itu yang kakak mereka sematkan di kakak mereka punya LMS, supaya nanti ketika kami lihat, klik link saja sudah dapat. Nah, seperti itu. Oke kakak, kemudian yang ini setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Ya, ini yang penting kakak. Jangan sampai di PMM-nya kakak mereka buat bagus-bagus, kemudian di LMS kakak mereka copy salah. Berarti nanti di LMS kami buka salah, kami suruh ulang, suruh kirim ulang yang diambil yang di PMM itu. Karena itu kakak jangan lupa itu berkaitan juga dengan kita punya nilai. Sedangkan di penilaian itu akan diambil di LMS. Kalau PMM itu tanggung jawab kita terhadap masyarakat atau terhadap insan PJOK bahwa kita sudah ikut kegiatan ini. Nah, jangan sampai kita ikut kegiatan ini kemudian tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, kakak-kakak. Terus yang berikutnya kakak-kakak, kita sekarang tanya jawab seputar bukti karya. Oke. Sekarang langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Akun itu terserah mau akun pribadi,
mau akun Merdeka apa? Ya Merdeka Belajar, itu silakan. Ataukah akun orang punya, kita punya pasangan kah, kakak adik punya, tidak masalah. Kemudian pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video, klik salin link atau copy untuk menjalin tautan video milik Anda. Nah, kemudian kakak-kakak, ini visibilitas video bukti karya. Jadi kendala video ini di-setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau private pada channel YouTube-nya. Jadi bukan dipublikasikan, tetapi dia buat untuk dia punya pribadi. Jadi hanya nonton, hanya untuk dia saja. Terus kita yang lain tidak bisa nonton. Nah, seperti itu kakak mereka juga, tolong perhatikan itu. Biasanya di pertama itu dia langsung lihat bisa tuh. Pertama nanti apakah ini untuk anak-anak ataukah tidak, kemudian dipublikasikan ataukah tidak, kakak mereka bisa pilih itu. Kemudian yang berikut ini kakak, langkahnya seperti ini, nanti bisa di screenshot ini. Jadi lihat ini video saya, kemudian nanti ada sebelah kanan, terus kasih masuk dan segala macamnya seperti ini. Ya, ini juga sama, kendala video tidak tersedia. Nah, memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Nah, ini karena copy paste orang punya. Nah, jadi tidak bisa. Jadi kan nanti divalidasikan juga di YouTube. Orang yang sudah sering muat ini sudah tahu lah. Nah, jadi tidak bisa kita kita edit, kita ambil kita punya, habis tengahnya ambil orang punya. Tidak bisa. Mau tidak mau kakak mereka harus buat. Karena sekarang sudah kerja seperti ini, kita tidak bisa lagi tipu-tipu, buhe-buhe, tidak bisa lagi. Nah, jadi kakak mereka tolong untuk bisa memperhatikan ini. Kemudian ini mengecek hak cipta. Saya yakin sekali ini kalau yang sudah biasa di YouTube itu bisa. Ini tinggal kita lihat ini kakak. Kemudian mempelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informasi bukti karya. Jadi ini bisa kakak. Oke, itu saja kakak. Mungkin dari saya seperti ini. Ada hal yang mau ditanyakan, mari kita buka sesi diskusi untuk kita sama-sama diskusi terkait ini. Oke, silakan. Ini apa nih kakak? Oh ya, Kak Hermansyah, silakan kakak. Yang berkaitan dengan bukti karya tadi itu. Apakah bukti karya itu bisa melalui laporan atau video? Oke. Baik kakak, saya izin untuk tampilkan kakak ya. Ya. Oke, saya izin untuk menampilkan dia punya slide supaya jelas. Sabar, tadi ada. Ini kakak Hermansyah. Ya. Ini ya? Ya. Oke. Jadi kakak Hermansyah, jadi nanti kakak punya bukti karya itu bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk RPP atau modul ajar, bisa juga dalam bentuk yang kakak bilang tadi. Apa tadi kakak bilang? Laporan. Ya. Tinggal bagaimana kakak menerasikan itu, laporan itu. Jadi kakak bisa menjelaskan proses pembelajarannya bagaimana, kakak mereka buat apa, anak-anak ini buat apa. Tetapi yang kakak buat, anak-anak buat sampai dengan asesmen, itu dibuktikan secara fisik. Artinya bisa mungkin dia foto atau apa begitu supaya itu jelas. Nah, supaya orang tahu, oh ya ini dia buat betul dengan dibuktikan, ini buktinya bahwa dia buat. Berarti begini kakak, berarti kita buat video pembelajaran begitu. Bisa buat video. Kalau kakak buat video, maka tidak perlu lagi buat laporan. Oh iya. Nah, kan bisa pilih salah satu tuh tadi. Ya. Kalau kakak mau buat video boleh, mau buat dalam bentuk laporan itu boleh, atau mau tampilkan hanya modul ajar kemudian dengan bukti-buktinya ya silakan. Ya. Oke. Oh berarti biar modul ajar juga bisa, yang penting buktikan dengan hasil karya anak-anak. Bukan hasil karya, tetapi lebih kepada kegiatan itu. Contoh, jadi kayak lembar kerja siswa, mereka lagi buat apa, mungkin kakak bisa foto, kemudian digabung jadi satu, kayak begitu kakak. Iya. Kayak kakak pernah buat apa ya, aksi nyata di PMM itu kak?
Oh iya, Pernah kan begitu? iya. Nah, jadi kurang lebih dia seperti itu. Oke. Nah, Begitu rencana saja Kak Hermansyah? ah, ini kita mau ambil video ini kakak, sementara ini sudah minggu tenang ini. Tanggal Ah, 9 sudah ujian. Ini yang hmm. menjadi kendala kita bersama ini. Ini menjadi persoalannya ini. Oke, betul sekali Kakak. Jadi yang saya Yang saya minta solusinya dari kakak itu bagaimana baiknya. Oke, baik. Kali Kemarin itu sempat ditanyakan oleh salah satu kita punya kakak-kakak dari provinsi apa kemarin saya lupa. Dia sampaikan begini. Ke waktu itu ke mereka tingkat BGP pusat. Dia bilang begini. Kalau di dalam saya punya video pembelajaran yang sudah saya kirim di bukti karya di aksinya aksi nyata ya. yang saya sudah kirim di aksi nyata, video itu sudah menggambarkan, saya merasa bahwa itu sudah menggambarkan ilmu yang saya dapat selama ini dalam proses kegiatan PKG. Apakah bisa video itu video yang sama saya upload di bukti karya? Nah, jawabannya mereka bahwa kalau kita merasa bahwa itu betul-betul sudah menggambarkan bahwa ini ilmunya saya yang saya dapat di PKG, bisa video yang sama diunggah di bukti karya, tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Tidak harus buat baru juga kakak. Kalau memang kakak sudah pernah buat dan itu sudah bagus menurut kakak dan betul-betul menggambarkan bahwa pemahaman bahwa proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, bagaimana kakak mengemas pembelajaran itu yang efektif, anak lebih banyak bergerak dibandingkan harus tunggu kita ceramah dan segala macam. Nah, maka bisa pakai video itu. Baik, terima kasih banyak kakak atas Oke. Terus bisa juga dalam bentuk PDF tadi. Kalau memang kakak merasa bahwa sekarang sudah minggu tenang, jadi kalau memang dalam proses pembelajaran kemarin itu kakak mungkin tidak sengaja atau ada anak-anak yang tidak sengaja merekam atau foto kakak mereka punya kegiatan, contoh kayak kakak punya pembelajaran kemarin, itu bisa. Kakak tidak perlu buat video, tinggal kakak PDF kan, tinggal kakak menarasikan proses pembelajarannya, kemudian dibuktikan ini, buktinya kegiatan ini, bukti kegiatan ini fotonya, bukti kegiatan ini fotonya, asesmennya ini, yang kami buat ini, hasilnya ini, rancangannya seperti ini, hasil asesmennya ini. Jadi baru digabungkan di PDF kan itu. Menjadi satu file. Nah, begitu. Kurang lebih seperti itu Kak Hermansyah. Baik kakak, terima kasih banyak atas masukan. Mantap. Selanjutnya, mungkin masih ada Kakak Yovita, Kakak Ronald. Oke, bagaimana Kakak Ronald, Kakak Yovita? Pas, Pas. Nanti pas. kalau salah baru saya pakai Japri kok, pakai di grup. Oke lah, siap. Intinya itu kakak, intinya ini yang saya sengaja tampilkan ini. Kakak-kakak begini, jangan membuat susah diri itu kak. Ya. Saya punya pesan itu saja. Jangan membuat hal yang menyusahkan kita punya diri. Kalau kakak-kakak mereka merasa nyaman dengan yang mana dan kakak mereka bisa bagaimana, lebih nyaman yang mana, bisa buatnya itu bagaimana, pakai itu sudah. Jangan ikut-ikut orang, jangan ikut-ikutkan teman satu buat begini, saya juga harus begini, dan akhirnya kita pikiran tidak bisa tidur, terus kita menyusahkan kita punya diri, janganlah. Ambil langkah yang menurut kakak paling efektif, yang tidak membebani kita punya diri, tetapi hal itu betul-betul menggambarkan proses pemahaman kakak terkait dengan kita punya kegiatan ini. Jadi kurang lebih seperti itu kakak. Oke, baik kakak. Kalaupun ada kekurangan nanti kami japri saja nanti. Oke, pokoknya nanti kita saling diskusi, kita saling kalau memang kakak mau, saya bersedianya begini. Kalau kakak-kakak mereka mau upload, contoh mau upload, sebelum upload mungkin bisa kakak mereka kirim saja ke saya di WA. Kemarin saya kirim di kakak Yovita kemarin itu sebagai
Saya kirim ke kakak, saya tanya kakak Yovita bisa lihat tidak saya punya video itu? Dia bilang, bisa nonton ini kakak. Nah, jadi kurang lebih begitu Kak Herman. Saya punya maksud tuh begitu. Jadi kakak mereka kirim, saya lihat, makanya saya lihat dulu, lihat oh ya, oh supaya kalau saya bilang oh kakak ini kurangnya di sini nih, kakak mereka bisa perbaiki ini ya, supaya ketika belum upload, Ya. kita sudah di luar duluan. Supaya ketika upload itu betul-betul sudah oke, tinggal kakak-kakak mereka upload, saya validasi bilang oke sudah siap untuk diterbitkan, langsung secara sistem direkam, sudah jadi, sudah di PMM. Tinggal kakak-kakak mereka tunggu, ambil link, sematkan di LMS, selesai. Begitu saja ya. Oke. Oke, seperti itu. Baik. Pokoknya terus nanti begini kakak-kakak. Kakak-kakak mereka jangan menganggap bahwa saya ini tahu semua. Nanti ketika kakak-kakak mereka unggah, saya nilai berdasarkan kriteria. Kan yang saya bilang tadi, yang kita japri tadi, bukan di dalam LMS, tapi yang kita japri itu, nanti saya nilai kakak ini masih kurang di sini. Kalau kakak-kakak mereka merasa bahwa tidak kakak Ben, ini harusnya gini, karena yang gini. Artinya mungkin saya punya pemahaman atau saya punya penafsiran dari kriteria itu beda dengan yang kakak-kakak mereka tafsirkan, kita bisa diskusikan. Karena itu tadi kakak-kakak, yang saya bilang tadi, ini mempertaruhkan kita punya nama baik nih. Kakak Evita punya nama baik, kakak Ronald, kakak Hermansa, kakak Mario punya nama baik, termasuk saya punya nama baik. Nah, seperti itu. Jadi karyanya kakak-kakak, tetapi yang meloloskan itu saya. Maka kita semua resiko nih, bertanggung jawab nih. Kita bertanggung jawab secara moral terhadap orang-orang yang melihat kakak-kakak mereka punya video. Makanya bukan saya potong kakak sedikit. Makanya saya punya video kemarin itu yang banyaknya itu yang berkaitan dengan informasi. Absen toh karena panjang. Kan kita sebut satu-satu. Mungkin di situ mungkin saya artinya begini, itu bisa kakak, itu sudah bisa. Tapi kalau memang kakak Hermansa dalam kondisi tidak sehat seperti sekarang, modul yang kakak pakai kemarin, ya. Nah itu yang bisa kakak buat. Jadi kakak tidak perlu lagi buat video, kakak tinggal pakai modul yang itu, atau kemudian kakak bisa menarasikan proses pembelajaran itu, kemudian ada potongan-potongan video di dalam kakak punya di dalam video, potongan-potongan video itu yang kakak bisa screenshot dan jadikan gambar, membuktikan bahwa ini kegiatan ini maksudnya, ini kegiatan ini maksudnya. Itu kan bisa diambil screenshot dan ambil gambarnya. Baru sematnya di dalam. Baru digabungkan di PDF tadi. Yang digabung, contoh kakak menarasikan tentang ini. Contoh kegiatan peserta didik sementara, contoh kayak kakak punya kemarin. Passing bawah, ini. Screenshot orang lagi passing bawah, ini kegiatannya. Oh ini kegiatannya mereka pemanasan. Oh ini screenshot, ini mereka kegiatan mereka pemanasan. Oh ini kegiatan mereka lagi refleksi atau ke penutup, ini kegiatannya. Jadi bisa begitu kakak, kalau kakak memang kondisi lagi tidak fit. Tapi kalau kakak memang merasa bisa mau uji diri itu kak. Tidak saya coba. Kan saya bisa. Hajar. Kalau kita uji diri di kakak, jangan sampai orang bilang mau soal sementara hasil akhir bukan, tidak masalah. Kayak itu berani mati. Memang betul kita mau coba hal yang baru kakak. Tetapi kita lihat juga dengan sikon dulu. Iya. Oke. Itu tuh berani mati, sakit juga fight. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti saya minta bantuan kakak Mario dan kakak Ronald nanti. Oke, siap. Siap kakak, siap. Kakak, kalau kakak Ronald itu sudah terbiasa dengan apa? Sudah dia punya video kan udah rata diupload ke YouTube tuh. Ada saya sering nonton juga. Siap. Saya upload supaya kalau ada apa-apa saya tinggal upload saja itu saya punya. Iya. Tapi kakak Ronald punya itu belum itu juga itu tuh bukti aksi nyata tuh. Ini semuanya saya sementara atur nih kakak Fasil. Tinggal upload saja. Oke, sudah. Karena saya susahnya saya di sekolah ini kakak.
Mereka hanya main gila nih, sementara saya serius-serius mengajar tidak lama datang ganggu lagi. Itu ludah mereka. Makanya yang berkaitan dengan tadi itu Bapak RTL itu. Kemarin kan kebetulan saya dengar bahas itu tadi. Kebetulan kan RTL itu sama bahas SEM itu kemarin itu. Yang berkaitan ya. Terus. Saya kan kemarin bahas itu dengan teman-teman guru. Saya bilang kita buat permainan bola voli mini saja. Saya bilang antar kelas. Saya bilang nanti saya libatkan wali kelas nanti. Wali kelas kan untuk memilih anak-anaknya itu. Saya kasih tahu untuk menjadi panitia baru serahkan ke saya. Nanti saya panggil dengan guru guru bahasa Indonesia dengan matematika nanti. Cuman menjadi persoalan ini, kendalanya ini kan sudah mau dekat ini semester ini. Kan rencana kegiatan ini kan di akhir semester ini, Kakak. Sementara teman-teman juga ini ada sibuk juga ini panggilan PPG ini. Dan semua operator juga di Maumere. Itu kalau daya dukungnya manusia sudah ada, penanggung jawab sebagai kepala sekolah sudah tinggal launching saja ini, karena kemarin kami sudah sering kemarin. Tinggal tunggu waktunya yang tepat saja ini. Oke. Baik Kakak, kalau memang begitu sudah bagus. Artinya kayak sama kayak Kakak Ronald tadi. Sudah dapat dukungan dari teman-teman, sudah ada sinyal-sinyal baik begitu. Kalau Kakak mau coba, pas Kakak ini momen pas. Ujian habis itu kan biasanya kan kita ada waktu kosong banyak tuh itu. Iya. Nah, di saat itulah Kakak, yang penting Kakak selesaikan dulu nilai-nilai semua. Kakak punya nilai semua Kakak bereskan supaya tinggal pas ujian atau asesmen sumatif itu tinggal tunggu ambil nilai itu saja. Iya. Nah, kemudian ketika guru-guru lain sibuk urus nilai dan segala macam, nah Kakak bisa terapkan CM itu. Panggil sudah anak-anak, ajar, panggil yang menurut Kakak untuk uji coba, Kakak panggil menurut Kakak punya pemahaman selama ini bahwa anak ini bisa atur orang, anak bisa ini, dia ini bisa ini, dia bisa ini. Nah, libatkan sudah mereka, terus buat sudah permainan itu. Supaya guru-guru yang Kakak ajak itu mereka, ternyata bagus sih. Iya, yang saya maksud itu begini. Ini saya urus sendiri. Kalau kamu juga bantu menjelaskan ke mereka, pasti akan lebih bagus. Nah, mereka akan lebih semangat lagi. Makanya kan kemarin itu kan waktu kegiatan Hari Guru itu kan, saya hanya parodi saja kemarin itu. Saya panggil beberapa siswa untuk menjadi panitianya yang berkaitan dengan lomba karaoke antar guru itu. Yang menjadi tim jurinya, menjadi moderatornya. Hanya beberapa orang saja yang saya panggil, saya mau lihat sejauh mana apakah mereka ini bisa atau mampu. Ya, ternyata hanya ada beberapa orang yang bisa diajak kerjasama untuk siswa itu. Kakak, saya sharing sedikit terkait itu kan. Saya itu Kakak, pertama sekali saya nekat pas habis kegiatan itu, saya nekat buat itu saya sendiri. Saya coba terapkan dalam proses pembelajaran. Ketika bagus, mereka lihat, saya jelaskan ke mereka, kau buat bagaimana anak-anak? Saya bilang anak-anak itu tinggal kita kasih kepercayaan saja. Gambaran umum, sekarang kamu pilih, kamu mau jadi yang mana, kamu buat sudah, nanti kamu buat bernanti Pak bantu lihat. Dan mereka buat, dan sekarang itu guru di saya punya sekolah, semua kegiatan itu sekarang sudah pakai SEM. Jadi anak mau pelajaran apa saja, kayak kemarin lomba persiapan pesta sekolah, mau lomba debat bahasa Inggris, MC-nya anak-anak, terus mau menari, mau apa, itu semua MC-nya anak-anak. Jadi guru-guru itu tinggal buat juknis, hanya juri mereka belum berani. Kalau di saya punya pembelajaran, saya kasih juri itu anak-anak. Hanya kemarin juri itu belum berani karena itulah kita takut nanti muncul kecemburuan kalau penentuan juara dan segala macam. Kalau guru kan anak-anak akan melihat bahwa ya akan netral, apalagi yang bukan wali kelas. Karena kemarin tuh Kakak kebetulan ada saya punya teman guru IPA kemarin itu, dia ikut yang kegiatan berlima kemarin itu yang berkaitan dengan KSB itu. Terus Kemarin akhirnya saya tawarkan, Ibu, saya bilang, bagaimana Ibu? Kita kerjasama yang berkaitan dengan ini, kita pembuatan SEM, dalam arti
SEM ini kita libatkan semua peserta didik yang berkaitan dengan kegiatan ini, saya bilang. Oh, dia bilang langsung respon, bisa juga, saya bilang. Kalau mau ibu mereka juga mau, oke, kita lanjutkan, saya bilang. Tinggal saya susun dia punya apa namanya draftnya dulu, saya bilang, yang berkaitan dengan apa-apa saja yang perlu disiapkan nanti. Sehingga kita nanti, saya bilang, kita jelaskan kepada anak-anak satu persatu, nanti tugasnya si A sebagai moderator, begini-begini, tugasnya si B, baru kita jelaskan seperti itu nanti, dan berikan kebebasan kepada anak. Terbaik. Itu sudah keren tuh kakak, tinggal eksekusi saja. Memang saya kan sudah kasih tahu kakak saya ini, kalau untuk yang berkaitan dengan apa namanya berbicara itu saya masih kurang. Saya terus terang saja. Tetapi kalau untuk eksekusi, kalau eksekusi bisa. iya, Sesuai dengan itu juknis yang kita belajar itu. Orang olahraga kan begitu. Kita tidak perlu banyak omong, tetapi kita tahu cara kerja, eksekusinya kita tahu. Itu. Apalagi kalau sekarang kayak Kak Hermansyah sudah ikut kegiatan ini, eksekusi sudah oke, sudah omong mantap, sudah keren. Jalan dada semakin busung ke depan. Cuman ini sudah nih. Oke. Baik, selamat sore Kakak Mario. Dia baru munculin dari mana ini? Selamat sore semua. Aduh, jangan marah, kami listrik baru menyala. Ini baru saya tadi mau balas sampai di rumah, listrik padam baru mau cas HP. Jadi aduh. Oke, tidak apa-apa. Oke, siap. Pokoknya yang penting ini yang kami bahas ini juga Kakak Mario terkait juga dengan Oke, siap kakak. termasuk yang ini bukti karya ini. Jadi terus bukti karya, terus aksi nyata jangan lupa di RTL itu diunggah, jangan lupa. Kakak, karena saya omong kemarin dan kita omong lepas, saya punya harapan besar tuh ada di kamu 4 ini dengan Kakak Yovita itu, supaya paling tidak di kelas ini adalah yang lulus. Saya punya harapan tuh semuanya lulus kalau seandainya Acos itu ikut, Ricard itu ikut, William ikut, tambah lagi Free dengan Bajo kemarin. Tapi Free dengan Bajo nih mau loba. Seperti itu kakak-kakak. Jadi memang ya kita mendapat kendala. Tapi ya sudahlah, artinya itu pilihan toh. Tapi harapan saya di kamu 4, mudah-mudahan kamu 4 menjadi lulusan dari saya punya kelas. Dan ya mudah-mudahan ketika dinyatakan lulus, siapa tahu kamu 4 orang panggil jadi fasilitator, pembekalan kan ya lumayan lah. Begitu. Oke, saya rasa itu saja untuk sore ini kakak-kakak. Saya izin stop share dulu supaya kita akhiri dengan kita punya foto. Setelah foto kita bisa mengakhiri kegiatan. Oke, silakan kakak-kakak, kita style bebas. Kak Hermansyah tambah ganteng Oke, silakan. Mana kakak? Tapi belum lihat nih. Kakak lampu dulu. Oh iya. Kami listrik ini ayo pulang dari sini. Kakak Ronald bisa kasih nyala? Kakak Yovita, pasti hujan angin di sana pasti. Sudah semua. Aduh, Kakak Yovita keluar lagi. Kakak Yovita hilang, Bang. Hujan ini memang. Mau bagaimana? Saya tadi mau balas kakak punya WA tadi hanya di perjalanan tuh sampai rumah baterai juga lemah lagi. Kakak Ronald, rumah baru mau cok begini padam baru menyala ini. Oke, kita foto sudah biar kita ini. Kakak Ronald bisa kasih nyala tidak? Dengan anak buah kah? Ronald sudah. Lanjut saja kakak biar kita tiga. Siap. Gerak. 1, 2, 3. Oke, sabar.
Sabar kakak Keng. Kita kerja dengan jaringan, berlewuran angin nih, mati. Itu sudah. Oke. Baik kakak, mungkin itu saja untuk sore ini. Baik, karena kakak Maria juga bergabung, maka kakak Maria doa penutup. Saya doa penutup baru. Wah sudah, tidak ada orang lagi. Kakek Hermansa. Kakek Hermansa sakit tuh, dia paksa diri tadi, dia sakit. Aduh. Yo, cuma tadi saya lihat asik tadi, makanya saya paksa gabung saja tadi. Saya lihat berkaitan dengan RTL tadi itu. Saya mau gabung, tapi setengah mati. Aduh. Yang berkaitan dengan bukti karya itu juga tadi itu, makanya saya banyak tanya di Kakak Fasil tadi itu. Oke, silakan kakak Maria. Kakak saya izin tanya sedih, berarti ini Jun terakhir sudah kakak? Belum. Masih ada lagi? Nanti satu lagi tanggal 10. Oke, siapa? Tapi tapi dalam waktu ini ke sana selesaikan semua sudah tugas-tugas termasuk bukti karya Oke. Kita sampai bulan Agustus 2025. Mati. Hai, Kak Hermansa tambah sakit lagi kalau ngomong begitu. Saya ini andaikan kau saja nanti. Tinggal Siap, saya kirim, kau edit dulu, saya punya. siap. Siap, senior. Yang penting sama masuk PKI. Oke. Oke, sudah. Oh, ya, kitab saudari sudah masuk, muncul. Oke deh, jaringan Kak Ibu. Oke, kita foto ulang ya, kita Yovita sudah masuk nih. Kakak Maria jaringan lagi kan? Oke, siap sudah, style, gaya dulu. Kakak Mario kenapa tegang terus tuh? Hai, Kakak Mario jaringan lagi tuh. Siap, tuh. 2, 3. Oke deh. Hai, Kakak Mario hilang potat nan, Mbak. Oke, kalau begitu silakan kakak mana? Kakak Ronald. Ngaji itu kakak Ronald. Sembahyang. Oke, siap kakak. Silakan. Oke, baik kakak-kakak semua, marilah kita mengakhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas segala berkat penyertaan-Mu, semangat dan motivasi yang Kau berikan kepada kakak fasilitator dalam memberikan kami materi dan juga kami para peserta PKG ini. Kegiatan kami ini belum berakhir, namun Engkau memberikan kami terus semangat dan motivasi agar dapat mengembangkan dan mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Semoga dengan kegiatan PKG ini membawa berkah bagi kami agar menjadi guru PJOK yang lebih baik, bijak, dan inovatif. Berkatilah kami untuk melanjutkan pertemuan berikutnya. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat sore semua. Jaga kesehatan. Kak Hermansa cepat sembuh. Siap.